Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di sini. Terima kasih panitia ya, PPPA dan kawan-kawan yang mendukung. Terima kasih buat para pendukung yang sudah mensukseskan acara, termasuk Pak Bambang, Rektor UTY. Terima kasih banyak. Dan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, sudah didoakan tadi sama MC dan kita semua ikut berdoa. Mudah-mudahan kelak nanti kita pun dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjadi peserta wisuda. Amin. Saya membayangkan besok saya mengucap salam gitu kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ngebayangin begitu tuh. Saudara bayangkan putra saudara, putri saudara dibawa ke saya. Yang belum punya putri bayangin aja. Yang belum punya putra bayangin aja. Siapa yang belum punya? Yang belum punya anak, termasuk yang belum kawin. Coba saudara bayangkan wajah seorang ayah dan ibu ketika memberi salam kepada saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi coba bayangkan. Sudah diterima saja, wajahnya tuh senyum terus. Nggak beda lah ketika saya ketemu imam-imam haram, imam Makkah dan Madinah, sama lah. Nggak beda ketika saya bertemu dengan guru-guru dan kiai-kiai, sama lah. Bila Allah menempatkan saya di posisi ini sekarang, tentu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini tidak untuk menunjukkan siapa saya, tapi untuk membawa alam pikiran apa yang saya selama ini motivasi diri saya. Jadi bayangkan saya menerima seorang ayah dan ibu. Dari mulai ngelihat saya saja sudah pada senang. Ada, ustadznya ada. Apalagi kemudian ketika dipersilakan masuk, mari ibu, pak masuk. Assalamualaikum Ustaz. Nah saya membayangkan saya yang memberi salam, yang saya beri salam Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Saya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang bayangin, salam saya yang jawab adalah Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Terus ayah dan ibu yang memiliki anak penghafal Quran, walaupun misalkan baru hafal 4 surah atau baru hafal juz amma, itu pun baru hafal an-naba, kepengen sekali anaknya ini didengar oleh Yusuf Mansur. Kira-kira begitu. Betul ya? Seorang juara musabaqah hifdzul Quran
internasional Ad-Duwali di Mesir pada tahun 2000-an. Ketika dia menerima hadiah, nggak nangis, nggak keluar air matanya. Dia cuman bingung, kenapa saya menang? Anak ini bukan anak dari negeri Arab dan bukan dari negeri yang lisannya lisanul Arab, lisannya orang Arab, bukan, tapi dari negeri Tajikistan, negeri pecahannya Soviet. Maka ketika anak ini menang, dia nggak nangis, nggak senyum juga, dia malah bingung kenapa dia menang. Nggak nyangka kalau dia menang. Tapi ketika kemudian pada waktu itu presidennya Husni Mubarak. Ketika kemudian ternyata hadiah yang dia terima bukan hadiah utama. Belum hadiah utama. Hadiah utama buat anak Tajikistan ini adalah dia dipersilahkan memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya di hadapan Husni Mubarak saat itu. Dan di hadapan para wazir, para menteri-menterinya Husni Mubarak, di hadapannya para ulama, di situ anak ini menangis. Sekarang saudara bayangin cerita saya. Saudara bayangin cerita saya. Ustadz, mohon kersonya maos moco Quran. Oh, maos tuh moco. Belajarnya baru separuh ini. Anak saya pengen baca Quran Ustaz, dia baru saja selesai hafal Al-Waqingah. Kan gitu ya kalau Jawa gitu ya. Waqingah toh? Hah? Iya Waqiah. Tapi spellingnya Waqingah. Enggak juga kali ya. Ustadz, anak saya sudah hafal An-Naba, pengen banget dia baca depan Ustadz. Terus saya bukan cuma mendengarkan gitu loh, tapi saya pasang muka senyum dan saya siap dengan kamera saya. Oh, itu orang tuanya yang nangis, Pak. Anaknya sih biasa-biasa aja. Siapa juga Ustadz katanya nggak kenal. Ustadz dari Hong Kong. Anaknya baca. Amma yatasaalun. Bacaan Naba. Itu ayah ibunya yang nangis, netet, bleber. Saya ngebayangin gitu loh. Suatu saat nanti saya akan bawa 5 anak saya. Wirda, Kumikun, Hafiz, Aisyah. Saya akan bawa anak-anak rumah tahfiz yang saya nggak kenal namanya siapa itu. Bukan saya juga yang bikin. Nggak ngerti saya. Tapi saya bawa rombongan gitu loh. Matur ke Rasulullah. Waduh, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini min ummatika ya Rasul. Min abnaina, anak-anak kami ini ya Rasulullah. Mereka pengen sekali baca di depan engkau ya Rasulullah. Terus saya ngebayangin gitu loh, Rasulullah kemudian tersenyum. Sini mari. Dekatkan kakimu nak dengan kakiku. Waduh. Saya ngebayangin Wirda, Kumikun, Hafiz, Aisyah dan anak-anak pesantren Darul Quran, anak-anak rumah tahfiz. Dan siapapun yang ngapal Quran yang ada di belakang dan kanan kiri saya begitu.
Suatu saat saya datang gitu dengan rombongan besar ini. Pada saat dimana harta udah nggak laku, nggak main. Harta itu laku sekarang ketika kita hidup. Kalau udah mati layukbal, nggak diterima. Kecuali kita punya anak turunan yang mau bersedekah, mau wakaf, kita pasti dapat. Insya Allah. Lalu Rasulullah bilang, silahkan, siapa yang mau duluan? Allah. Rasulullah punya kebiasaan duduknya bukan sila, tapi duduk di atas kaki, duduk iftirash. Seperti nempelnya kaki beliau dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian anak-anak kita itu mulai membaca di hadapan Rasulullah. Wih, Masya Allah. Kalau depan presiden sudah bikin anak Tajikistan ini nangis, bagaimana lagi di depan Rasul? Dan tempatnya di sorga pula lagi. Allah. Kalau di depan Husni Mubarak saat itu yang menyaksikan menteri-menteri. Tapi nanti anak-anak kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyaksikan adalah malaikat-malaikatnya Allah. Dan ada penghulunya para malaikat, yang dialah yang menjadi wasilah utama Al-Quran ayat demi ayat diturunkan, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ikut menyaksikan. Allah. Bayangin tuh Pak. Harus punya tuh imajinasi, harus punya keinginan, harus punya kemudian bayangan, harus punya kemudian doa seperti ini. Lalu anak-anak kita baca mulai dari Al-Fatihah, masuk Alif Lam Mim pertama, masuk Alif Lam Mim kedua, surah Ali Imran, dan seterusnya. Itu masih belum istimewa. Satu tingkat di atas yang lebih istimewa lagi. Saudara seneng nggak kalau saya baca Quran? Jawab yang jujur loh ya. Nggak seneng bilang nggak seneng. Nggak seneng nggak apa-apa, tapi silakan keluar. Seneng nggak sih kalau saya baca Quran? Ini jangan bikin GR nih. Saya baca Quran seneng nggak? Alhamdulillah. Kalau nggak seneng masalah tuh. Ada orang mukmin, orang muslim tidak senang dibacakan Quran. Apa sih lu ngaji melulu? Wah, masalah tuh. Umumnya orang-orang yang sudah mengenal Quran, bahkan yang tidak mengenal Quran pun senang kalau dia dibacakan Al-Quran. Siapa yang tidak cinta kepada Mishari Rashid? Yang gak bisa ngaji pun senang. Siapa yang tidak cinta dengan Sa'ad Al-Ghamidi? Siapa yang tidak cinta, siapa yang tidak senang dengan suara Imam Sudais? Apalagi dia punya cita-cita makmum di belakang Imam Sudais langsung di Masjidil Haram. Amin. Siapa yang belum pernah ke Mekah? Insyaallah kabul, amin. Saya doain saudara begitu masuk ke Mekah jam 2:30 pagi, menyelesaikan tawaf, menyelesaikan sa'i, lalu kemudian siap-siap makmum sholat subuh, lalu Allah kasih hadiah. Yang menjadi imam sholat subuh adalah Imam Sudais. Waduh. Mana Ustadz Wardani? Mana Ustadz Wardani? Ustadz, mana Ustadz? Ustadz Wardani mana? Saya doain Pak, begitu Bapak subuh pertama di Masjidil Haram, imamnya Syekh Sudais. Waduh, kita pengennya subuh 4 rakaat Pak. Mana Ustadz Wardani? Mana Ustadz Wardani? Oh lagi keluar. Saya pengen beliau yang baca. Kan Al-Fatihahnya kayak Imam Sudais.
Tadi level yang paling bawah, walaupun ini juga udah sempurna banget, sempurnalah. Tapi yang di atasnya adalah yang baca Qur'annya itu adalah Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kita disapa aja Pak di dalam mimpi, disapa di dalam mimpi, keinget-ingetan. Disentuh sama Rasulullah nih, dalam mimpi keinget-ingetan. Saya sih belum pernah, katanya. Tapi kalau ada yang pernah mimpi ketemu Rasul, suaranya, bagaimana sentuhannya, ini satu Quran Pak. Keluarga kita muter gitu, kita, istri, anak-anak gitu. Rasulullah baca Quran sebagaimana Jibril membacakan buat beliau. Allah. Level yang paling tingginya lagi, yang tidak ada lagi level di atas dia, yang tidak ada lagi level di atasnya adalah Allah sendiri yang membacakan ayat itu untuk saudara semua. Allah. Kan kalau kita terima sanad ya, terima sanad itu musalsal ila Rasulillah. Misalkan saya ketemu si fulan, fulan ketemu fulan, fulan, nanti ketemu Muhammad sallallahu alaihi, Muhammad ibn Abdullah. Kemudian atasnya Jibril alaihissalatu wassalam. Habis Jibril sudah enggak ada, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh suka apa ya? Ada romantisme tauhid gitu. Ngebayangin Rasulullah berkenan membacakan buat saya, buat keluarga, buat rombongan. Seperti inilah Rasulullah duduk, lalu kita memandang wajahnya dan mendengar suaranya, lalu yang didengar adalah Al-Quranul Karim. Sampai situ Pak, itu level 2. Level 3 habis itu adalah Allah sendiri yang membacakan. Mungkin tidak? Oh jangan bilang gak mungkin Pak. Ada orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mau berbicara sama dia. Artinya ada probability bahwa Allah mau berbicara. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ada kemungkinan besar Allah bicara. Allah melihat kita pasti, tapi ada kemungkinan pula kita melihat Allah. Ya makanya ketika di dunianya persiapkan diri gitu. Persiapkan diri untuk momen itu. Siapapun Anda persiapkan diri untuk momen itu. Kemarin di Twitter kapan itu rame ketika saya bilang satu-satunya bahasa di surga Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa Arab. Habis itu rame saya dibully. Tapi saya tidak berkenan melanjutkan. Kenapa? Ya sudahlah. Padahal hujahnya banyak sekali yang menunjukkan bahwa satu-satunya bahasa yang masih ada nanti di hari akhir, bahkan di dalam surga nanti adalah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab. Udah pasti Pak, bahasa Arab masih sampai ada itu. Buktinya bahkan Allah yang menyuruh kan, baca dan naiklah kamu. Tingkatan surga bagimu adalah sebanyak ayat yang kau baca. Lah, itu Quran itu loh. Lah Quran bahasa apa? Bahwa semua orang yang nanti masuk surga udah pasti bisa bahasa Arab, nodop, nggak diragukan. Siapapun dia, nggak perlu pelajar. Man rabbuka, Rabbi Allah, Roma rabbuka. Diapalin dulu man rabbuka. Nanti kalau malaikat nanya man rabbuka.
Man nabiyuka Muhammad, kita buka Quran, ma dinuka Islam. Terus ada orang kemudian ditanya 4 pertanyaan, 3 bisa jawab, 1 nggak bisa jawab. Dia lupa. Dia bilang malaikat, mayan lo udah 3 itu. Nggak diragukan, semua yang meninggal dunia dari bahasa manapun, bangsa manapun, begitu kemudian masuk alam kubur, udah pasti bisa bahasa Arab, nggak perlu kursus dulu. Saya kasihan gitu kalau ada yang ngeledek, kasihan banget. Tambah kasihan lagi kalau yang ngeledek itu orang pinter gitu. Orang yang berbekal pengalaman kitab kuning, orang yang berbekal pengalaman Quran. Saya S1 juga baru kemarin, sedangkan dia mungkin S2, mungkin S3, mungkin profesor. Saya juga kasihan gitu. Persiapkan Pak, persiapkan. Nanti kalau ketemu Rasul nggak bisa ngaji, malu. Iya kalau nggak ditanya, kalau ditanya gimana? Misalkan Rasul bilang sama kita semua, siapa nama kamu? Gitu, siapa namanya? Hah? Anggawi. Kamu tahu ada Al-Quran yang surahnya dinamakan dengan namaku. Nah jangan sampai nggak tahu. Kalau bisa pada saat ketemu Rasulullah kita siap dengan jawaban itu. Hafal surah Al-An'am. Siapnya Rasulullah? Enggak. Tapi saya hafal yang lain. Mayan kan? Mayan enggak? Mayan gitu loh. Siapin. Episode itu siapin. Kalau bapak ibu pengen episode seperti itu, maka siapin anak-anaknya. Seperti bapak punya cita-cita sebagian kecil ya, ada loh yang cita-cita pengen banget matur ke ustadz supaya anak saya bisa baca depan ustadz. Naikin lagi levelnya, levelnya naikin. Pengen menenteng anak ke hadapan Rasulullah, pengen nenteng cucu ke hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah mendengar bacaan anak kita. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya silahkan. Rasulullah dengar, kita baca itu. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Allah. Begitu kita baca, kita sengaja pilihin ayat-ayat yang di dalamnya ada nama Muhammad. Allah. Apa enggak senang tuh Rasulullah? Begitu saya suruh baca, ya silakan baca. Terus anak ini ngomong, Ustadz, bagaimana kalau saya baca surah Yusuf? Ah, surah saya itu. Seneng kan? Seneng gitu loh. Siapin momen itu. Begitu ketemu Rasul, orang lain diberi hadiah, ente ngasih hadiah sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ngasih hadiah buat engkau ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Apa hadiahnya? Saya mau baca beberapa ayat dalam Al-Quran. Oh, silahkan. Terus kita baca ayat-ayat yang ada nama-namanya dia gitu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Begitu selesai, kita dipegang palanya sama Rasulullah, terus dikecup gitu. Allah, siapa yang berani ngejilat ya, dari apinya neraka kalau sudah disentuh oleh Rasulullah? Siapa ya Pak? Apalagi kalau sudah begini Pak, lagi kita di padang mahsyar begitu, tiba-tiba ada sekelompok malaikat wut gitu masuk menyeruak ke tengah-tengah padang mahsyar. Siapa namanya? Hah? Bokau. Tiba-tiba ada sekelompok masyarakat, sekelompok malaikat menyeruak. Ini kayak begini nih, kita ngumpul nih. Kalau begini kan lagi fokus ngelihat saya gitu kan. Kalau udah di padang mahsyar Pak, ente udah nggak ada fokusnya tuh. Pada bingung semua nih. Mau ngapain, mau apa, hari apa ini bagaimana. Wah udah Pak. Yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang udah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tiba-tiba ada sekelompok malaikat wut masuk membelah kerumunan lalu bertanya, "Aina bokau? Aina bokau? Aina bokau? Di mana bokau? Di mana bokau? Di mana bokau?" Lalu orang ini ngacung, "Kulo Jogja gitu. Saya Allah dan Rasulnya memberi salam kepadamu, mari ikut." Allah, gile Pak. Ente pernah nggak ngerasain lagi ngantri beli tiket atau beli apa begitu, tiba-tiba di belakang ada yang, "Ustadz, ada salam dari Pak Dirut, udah disiapin tiketnya." Pernah nggak begitu? Belum ya? Kasihan amat. Itu masih biasa Pak. Yang istimewa tadi gitu loh, dicari sama Rasulullah. "Aina Yusuf? Aina Yusuf?" "Saya." "Allah dan Rasulnya mengirimkan salam untukmu, mari ikut." Lalu kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Lalu Allah bilang begini, "Aina sautak? Di mana suaramu yang senantiasa memuji diriku setiap pagi dan petang? Mana? Aku pengen mendengar langsung." Allah. Saya Pak gegara membayangkan itu, lalu memprepare kondisi itu. Alhamdulillah lumayan agak konstan gitu. Lagi capek-capek gitu. Kenapa? Ngarep. Nanti kan Allah akan mengenang kita pada saat akhir kita dipanggil gitu. Akhir kita gimana, matinya gimana, nanti dikenangnya itu tuh. Pas mati lagi update status kira-kira gitu. Maka pertanyaannya, statusmu apa? Saya banget ya, sering nge-tweet. Tapi insya Allah niatnya dakwah. Setiap nge-tweet ya hatinya kami arahkan kepada nulis buku. Sebenarnya sebelum akhirnya saya bikin yusufmansur.com, sebenarnya Twitter itu adalah buku diari paling masuk akal. Paling masuk akal. Andai kata tidak mikirin follower, timeline-nya jadi penuh, saya pasti sudah membubuhkan seluruh cerita di dalam Twitter. Karena Twitter sudah historicalnya recorded gitu loh. Ada waktunya, ada menitnya, ada detiknya. Tapi saya mikirin,
Ini aja follower pada pusing. Ini Ustadz nge-tweet melulu sih. Kapan tidurnya? Kapan makannya? Ada lagi yang ampun kebanyakan gitu. Itu saya udah kasihan tuh, kalau saya nggak kasihan nulis terus. Ya udah saya rem, udah jarang TLM panjang-panjang, udah saya larikan ke yusufmansur.com. Padahal cakep tuh, rekam jejaknya clear, Jogja cetek, post. Nanti ada ininya gitu loh, ada kalau nanti suatu saat anak-anak saya pengen mengikuti rekam jejak ayahnya, dia bisa ngeliat dari rekam jejak. Allah Subhanahu wa taala begitu berhadapan dengan kita, di samping kanannya ada Rasulullah. Lalu Rasul pun bilang begini, aku rindu dengan suara salammu yang setiap Jumat aku terima langsung. Kalau hari lain Pak, kita bersalawat nih, coba silakan bersalawat. 1, 2, 3. Mana suaranya? 1, 2, 3. Salawat itu dibawa oleh malaikat Allah, dibawa oleh malaikat Allah, diantar kepada Rasulullah. Itu di hari biasa. Tapi kalau di hari Jumat nggak pakai malaikat, shut, langsung. Lalu Rasulullah bilang, aku pengen dengar suara salawat. Sementara Allah bilang, aku pengen mendengar suara engkau memujiku. Allah. Terus Jibril ngomong, saya juga pengen dengar suara kamu baca Quran seperti kamu baca ketika di dunia. Allah. Ayo Pak, ayo Pak, siapin diri itu. Emang gak pengen tuh menjadi yang terang gitu nanti di padang mahsyar, yang lain pada gelap. Ada yang gak ada matanya, ada yang gak ada kepalanya, ada yang kepalanya di bawah, ada yang merangkak, ada yang diseret. Sementara Anda dijemput VVIP punya Blue Sky di bandara. Entah besok saya mau bikin sendiri Blue Suf. Yang lebih hebat Pak, ada orang yang ketika di dunia nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji, sama sekali nggak bisa ngaji. Tiba-tiba ikut dijemput, ada daftar list, ada list. Ketika nyebut si fulan, semua orang bilang emang di dunianya bagus dia. Tapi ada satu nama nih misal disebut Mansur. Jangan yang lain, dia juga nggak merasa Mansur itu diri dia. Orang di dunianya nggak bisa baca. Tapi Mansur ini ikut dijemput dalam urutan gitu. Mana Mansur? Mana Mansur gitu. Mansur jawab, saya. Kamu ada di list neraka. Silakan. Masalah. Aina Mansur, Aina Mansur, ana Mansur, ana Mansur. Pak, demi Allah Pak, pertanyaan ini betul-betul akan ditanyakan Pak. Berdoa saja, hope ya, bahwa kitalah yang dipanggil. Nada munadi, akan memanggillah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Pak, supaya yang dipanggil itu adalah kita. Kita lihat misalkan surah apa? 41, surah Qaf, surah ke-50 ayat 41. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib
wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Subhanallah, Pak. Di antara tadabbur menurut alim ulama itu, beberapa sahabat ada yang dipanggil ketika hidupnya, Pak. Ibn Mas'ud misalnya, atau Khadijah misalnya. Khadijah itu istri Rasulullah Muhammad SAW, itu pernah tersenyum yang tidak pernah Nabi juga lupakan senyuman itu. Kira-kira Pak, kira-kira nih, Pak Rektor nggak hadir di sini toh, tapi kan teman-teman pasti nyalamin kan, salam saya kan, Pak Bambang, maaf kemarin Ustadz Yusuf nyebut-nyebut nama Pak Bambang, ada salam dari Ustadz Yusuf. Kira-kira Pak Rektor bakal senyum tidak? Oh, Ustadz Yusuf ingat saya, itu saya loh, sama-sama makan nasi, sama-sama bakal matinya. Bayangin kalau Anda dititipin salam sama Pak Jokowi gitu. Salam ya buat Ustadz Yusuf dari saya, Pak Jokowi, Chef Polri, Chef KPK. Ini Khadijah disampaikan oleh Rasulullah, wahai istriku, Allah memberi salam kepadamu. Masya Allah. Khadijah itu istri Nabi, Pak. Sampai Khadijah nanya, apa betul Allah menyebut namaku? Dzukirasmi, namaku disebut. Ya, Allah menyebut namamu ya Khadijah. Oh, Khadijah tersenyum. Beberapa sahabat pencinta Quran, Ibnu Mas'ud misalnya, juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, walaupun tidak ketika kita hidup gitu ya, tapi begitu kita di alam kubur, lalu datanglah malaikat mungkar nakir, bukan nanya Pak, ngobrol. Sampean siapa sih? Kok Allah bilang salam kepada sampean ini loh? Emang apa amal sampean gitu? Coba buka-buka gitu. Yang satu buka-buka amalnya, iya ini orang baik kan? Asik kan? Subhanallah. Apa yang nggak mungkin itu loh? Step 1 Pak. Step 1, bayangin saudara punya anak, dibawa ke saya. Ustadz Yusuf, maaf, anak saya pengen baca Ar-Rahman. Silakan. Ada yang bisa baca Ar-Rahman sini? Ini yang tadi baca ya? Bukan? Ini kayak gini nih, Masya Allah. Siapa namanya? Akbar. Akbar, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Makasih Akbar ya, Masya Allah. Ini kayak gini tuh, sama Rasul gitu loh. Subhanallah. Step 1 tuh. Step 2-nya, Man, sini. Akbar sini. Step 2, saya yang bacain buat dia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Makasih ya, Bang.
Step 2-nya Rasulullah yang bacain buat kita. Masya Allah. Step yang paling tingginya Allah yang membacakan. Masya Allah. Kan selama ini kita cuma dengar Nabi Musa kan, yang mendengar suara Allah toh. Tapi kali ini kita gitu. Udah gitu Allah nanya lagi. Orang tuamu ada? Saya nggak tahu ya Rabb, orang tua kau di mana. Allah panggil malaikatnya, cari orang tuanya. Dan menurut riwayat, orang tuanya itu adalah orang yang sudah berhak atas neraka. Orang tuanya adalah orang tua yang neraka sudah berhak atas dirinya. Tapi Allah tidak ridho karena anaknya ini seperti ini. Apa kata Allah? Angkat orang tua itu. Subhanallah. Kayak kita ketemu anak berprestasi, terus kita penasaran pengen tahu ini anak siapa gitu. Kamu putra siapa nak? Kamu anak siapa? Allah bertanya seperti itu bukan karena dia tidak tahu, pasti dia tahu. Tapi itu untuk lebih menghormati dia. Bayangin tuh Pak. Dan siapkan kondisi itu. Kondisi itu siapin. Kalau saudara ahlul Quran, biasa Pak. Yang hebat adalah Mansur tadi. Nggak bisa baca. Tiba-tiba ada dalam daftar list. Dalam daftar list. Aina Mansur? Aina Mansur? Ada jutaan Mansur. Ada miliaran Mansur. Dia merasa panggilan itu bukan untuk dia, karena dia nggak bisa baca Quran. Tapi malaikat bilang, ada laysa Mansur, ada laysa Mansur maksud, ada laysa Mansur maksud, ada laysa, ada. Ini dia. Mansur yang satu bingung. Nih, list yang mana nih? List jannah atau list nar? Malaikat bilang, tenang. List surga. Dia bisa. Dia bilang, kok bisa? Diceritakan oleh malaikat nih menjelang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kamu lupa ya Mansur. Apa? Ustadz Yusuf Mansur dulu pernah mengajak ngapal Quran. Betul. Lalu kamu niat ngapalin Quran 30 juz. Betul. Habis itu kamu keluar dari masjid kepleset mati. Iya betul. Benar Pak, orang-orang yang bertobat, sebenarnya bertobat, pasti dia memimpikan maut itu datang pada saat itu. Sebab kalau udah datang lagi besok, nggak tahu lagi judulnya. Kalau orang baru bertobat banget, dan baru berniat nanti saya akan sholat, insya Allah saya akan ngapal Quran, maka niatnya itu dicatat seperti seakan-akan dia udah begitu. Kan saudara pernah saya ajak niat waktu di Masjid UIN dulu. Siapa yang dulu niat? Nah yang belakang niat. Niat doang apa gimana ceritanya dulu? Syarat dan ketentuan berlaku saya bilang kan. Kalau Anda tunjukkan niat itu, walaupun seminggu tambahinlah seayat, maka Anda meninggal dunia tetap berkategori penghafal Al-Quran 30 juz sempurna. Begitu dia dibangkitkan, bingung dia. Kok saya ada di sini? Ini muka-muka orang-orang solehah semua. Kok saya ada di sini? Lima ada huna. Kenapa saya ada di sini? Dia terus bertanya, dia bingung. Lebih bingung lagi emaknya. Emak juga bingung. Emak kok juga ikut ada di sini gitu loh. Bapaknya juga bingung. 10 keluarganya pada bingung. Itu rupanya 10 keluarga pertama itu asabiqunal awwalun, penjambret, penodong, pezina. Kan saya udah bilang, punya hak, neraka punya hak atas mereka. 10 keluarga itu ikut di rombongan itu. Pak saya udah bilang Pak, sampean belum pada punya niat ngapalin Quran, rugi.
Ayo niat ngapal Quran. Begitu saudara niat ngapal Quran dan tunjukkan kepada Allah, lalu saudara baru menghafal alif lam, belum nyampe mim. Parah banget ya. Nggak nyampe, mim nggak nyampe. Bahkan alif belum nih, baru mangap. Maka dia akan diwafatkan sebagai penghafal Al-Quran yang sempurna. Maka sebagai orang yang diwafatkan sebagai penghafal Quran yang sempurna, maka dia pun punya hak seperti penghafal Quran yang sempurna. Di antaranya adalah 10 anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka ada di dalam rombongan orang-orang yang saleh. Syarat dan ketentuan berlaku. Misal, oke, ente kontak sana sini, bos, kalau ada guru yang bisa saya panggil ke rumah, tolong ya, suruh ke rumah ya. Tumben amat loh, ya nih gue mau ngaji. Wah, susah tuh ngaji tau. Gue aja 7 tahun gak pernah bisa-bisa. Lu ngaji gak? Enggak. Pantes. Alah, suruh kemari lah. Baru alif bata nih, belum nyampe tahfiz, baru alif bata. Alif patah a u. Gurunya bingung. A pak. Ulang-ulang. Alif patah a u. Lidahnya emang udah bengkok. Emang susah begitu. Dilempenginnya nggak bisa-bisa. Abis itu naik asam uratnya, game, dibawa ke rumah sakit, mati. Kita boleh ngiri pak sama dia. Belum tentu kita husnul khotimah. Tapi orang-orang yang kematiannya begitu, waduh, wangi pak, wangi. Apalagi yang bener-bener gitu loh. Seperti anak-anak ini berangkat 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 11 juz, 21 juz, 30 juz. Allah. Apalagi dia kali emang namanya udah terdaftar duluan gitu. Bahkan saya suka nambahin lagi tuh, apa namanya, imajinasinya. Rasulullah nanya sama saya, Suf, udah ketemu ibumu? Belum ya Rasulullah. Dia lagi sama istri-istriku, Khadijah, Aisyah, dan yang lain-lain. Mau ketemu sama dia? Mau ya Rasulullah. Terus kita datang gitu. Terus ibu kita bilang, aku ridho kepadamu wahai anakku. Udah deh. Selesai ngobrol basa-basi seperti tadi selesai, masuklah prosesi inti di wisuda. Ini wisuda dunia nih. Ini ngapain lagi nyengir di sini? Baru sadar. Nggak capek apa ya? Ini wisuda masih bohong pak, pengujinya masih penguji manusia. Besok pak, yang mau wisuda Allah langsung, yang memakaikan mahkotanya Allah langsung. Demi Allah pak, ente jangan bohong sama aneh. Kenapa sih ente kejar S1? 1000 kali ente bilang, enggak lah kita mah gak penting gelar. Kalau emang gak penting gelar lu berhenti aja udah. Begitu udah sampai skripsi berhenti aja. Ente bilang aja sama kampus, enggak gue sih udah gak mau gelar, mau ilmunya aja. Enggak lah, bohong aja lo. Tetep aja kita pengen selesai, pengen diwisuda, ngerasain dadah-dadah begitu. Elah, jelek banget, pakai toga begitu. Lu seneng banget gue jelek lo. Dosa lo, Ustaz. Untung gue belum dipoto tadi tuh ya. Ada rekamannya. Pak, siapa yang udah pernah diwisuda S1? Yang pernah diwisuda, angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Siapa yang bergembira? Anda kah atau orang tua Anda? Orang tua pak, kalah gembiranya kita mah pak. Kita mah gembira nggak netes pak air mata. Tapi orang tua kita, Allah, padahal nama kita yang disebut.
Nama kita yang disebut. Yusuf Mansur, putra dari Abdurrahman bin Bar dan pasangan Hum Rif'ah, Fakultas Syariah, jurusan peradilan agama. Terus saya udah di baris gitu. Orang tua kita kita yang maju, orang tua kita yang nangis sesenggukan. Belum lunas tuh. Aduh, belum lunas. Kebayang penderitaan mereka, kebayang kemudian pengorbanan mereka, jual kebun, jual sawah buat saudara, lalu seketika merasa lunas. Betul tidak? Merasa terbayar saudara. Dan peristiwa itu biasa Pak, yang nyaksiin teman-teman yang pada sibuk masing-masing juga. Sibuk masing-masing lah, kecuali teman-teman dekat, terlalu fotoin ya. Yang lain mah biasa aja. Wisuda yang ini mah lain Pak. Wisuda yang kali ini mah Pak, yang nyaksiin bukan guru besar, yang nyaksiin bukan senat rektorat, yang nyaksiin bukan undangan-undangan paling tinggi juga ketua DPR MPR, paling tinggi juga Menteri Pendidikan Nasional Mas Anies Baswedan, paling tinggi G Jokowi, paling tinggi juga emaknya Jokowi, paling tinggi juga siapa lagi? Udah siapa lagi paling tinggi? Segitu-gitunya doang Pak. Walaupun dihadiri oleh kepala-kepala negara, tetap aja manusia. Yang satu ini mah Pak, yang menyaksikan 10 malaikat utama. 10 malaikat utama. Jibril, Israfil, Israel, Mikael, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Allah, semua nyaksiin. Dan malaikat-malaikat yang lain, yang ada di surah As-Saffat, yang ada di surah Ghafir, yang ada di surah-surah yang lain, termasuk yang ada di surah An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Itu 2 malaikat ada menyaksikan. Yang satu malaikat yang narik dengan keras, yang satu malaikat yang narik dengan lembut. Ada semua malaikat. Prosesinya Pak dipimpin langsung oleh Allah. Ente cuman momen begini doang nih dipindahin gitu ya, dari ngejuntai di sini pindahin ke sini kan, kiri apa kanan sih, lupa saya udah kelamaan. Mana kiri? Nah saya di sini kan tuh ya, ini rektor nih depan nih, mana sini apa sini? Kanan. Kalau yang udah lunas kanan, kalau yang belum lunas bayarannya kiri. Cuman begitu doang Pak, itu aja ente pasang muka bener kan, senyum itu. Udah belum? Rektornya bilang udah jalan-jalan. Ngalamin enggak? Yang di wisuda 3.000 4.000 Pak. Kalau masih yang pertama-tama sih rektor masih sempurna tuh, senyumnya masih sempurna. Begitu udah yang 1.000, rektor begini. Makanya perguruan tinggi yang baik kan dipisah-pisah kan, supaya energi tetap bagus. Yang satu ini Pak wisudanya, Allah lah yang makainya. Masa nggak tertarik? Segembira-gembiranya ente punya ijazah S1, sekali doang dilihat Pak, seumur hidup. Habis itu dilihat nggak? Enggak, legalisirnya doang. Nggak percaya loh. Coba, siapa di antara Anda yang masih ngeliatin ijazah? Andai ijazah itu dipasang, lalu terjadi gempa, lalu kemudian dia jatuh dan pecah, pertanyaannya, apakah saudara ganti figura dan pasang kembali? Jawaban yang sudah pasti, tidak. Udah biasa, udah jadi kertas. Apalagi umur Anda saat itu udah 73. Ngapain juga gitu loh. Tapi gelar yang satu ini Al-Hafidh Allah. Gelar yang satu ini Pak Al-Hafidh. Masya Allah. Bisa jadi emang orang dunia tidak mengakuinya, tapi yang punya jagat yang mengakuinya. Dipasangkanlah mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari.
Sementara malaikat-malaikat Allah melihat kanan dan kiri. Allah. Kira-kira Pak, kira-kira orang tua tuh gimana ceritanya tuh? Pak Haji juga walaupun umur barangkali sudah di atas 50 tetap anak toh. Dari orang tua, betul tidak? Antum ge walaupun udah jadi pejabat Rahman, tetap aja anak dari orang tua. Masa nggak kepengen makin mahkota buat orang tua? Emangnya anak situ doang yang situ pengenin, orang tua situ juga pada pengen. Nah kan kita anak. Pak Haji nih yang jenggotnya udah memutih, tetap anak dari orang tua, betul tidak? Di sisa umur terakhir. Jangan ngomong begitu dong Ustadz, kesannya ke umur terakhir aja. Ente nih anak loh dari orang tua. Sebagaimana kita menginginkan anak kita menjadi penghafal Quran, orang tua Anda pun menginginkan Anda jadi penghafal Quran. Kira-kira begitu. Mohon maaf kalau saya kurang sopan, tapi gambarannya seperti itu. Maka mulailah menghafal Quran. Jangan begini, saya niat akan ngapal surah Yasin Ustadz, Yasin dulu deh. Jangan, karena sayang. Sebab begitu Anda meninggal dunia, maka Anda dicatat sebagai orang-orang yang hafal Yasin. Boleh nggak Ustadz saya ngapal juz amma doang? Bukan masalah nggak boleh, boleh aja. Tapi sayang amat gitu. Amma. Kemudian naik motor, ada sopir yang lagi mabuk, motor ente kesundul, dung, mati. Ente dicatat sebagai orang yang hafal juz amma. Kan sayang Pak, kan sayang. Mendingan niat ngapalin Al-Quran 30 juz, sama ikhtiarnya. Amma, sama amma. Bedanya begitu ente juder mati, dicatatnya sebagai 30 juz. Udah pasang niat. Ayo saya pandu lagi. Saya pandu lagi. Yang belum niat bilang sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngapal Quran ya Allah. Sehari seayat atau seminggu seayat atau sebulan seayat, pokoknya saya pengen ngapal Quran ya Allah, tolongin saya. Ayo silakan. Fadhal. 1 2 3 bismillah. Yang atas juga ya, yang atas juga. Bilang sama Allah, saya mau ngapal Quran ya Allah karenamu, karena engkau ya Allah. Ayo katakan. Ucapan ini ringan, tapi demi Allah insya Allah akan menyelamatkan saudara-saudara semua. Sudah? Alhamdulillah. Tunjukkan ya, tunjukkan prosesnya. Misalkan kalau nggak punya Quran, beli Quran. Nggak bisa baca, belajar baca. Tadinya CD-CD musik doang yang ada, geser, ganti dengan CD-CD Quran. Periksa flash disk, isinya apa aja, hapus, ganti dengan Quran, misal gitu. Jangan sampai di dalam flash disk berisi Quran atau di handphone berisi Quran, tapi ada juga link-link pornonya gitu loh. Nah itu nanti marah Qurannya. Bukan hujjatun ya, lana, tapi hujjatun alaina. Al-Quran bukan menjadi penolong, malah menjadi ya laknat buat kita. Allah, naudzubillah min dzalik. Tambahin lagi satu niat lagi. Nih begini niatnya, saya pengen menjadi wasilah orang lain ikut ngapal Quran. Ayo silakan. Niat juga sebagai doa. Saya pengen banget menjadi wasilah orang lain ikut ngapal Quran, ikut belajar Quran, ikut ngerti dan ngamalin Quran. Bismillah. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita baca doa Quran dulu. Allahumma arhamna bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita mengangkat tangan kita, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma amin ya Allah. Amin ya Allah. Warzuqna tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatan. Masya Allah. Sekali lagi kita ulang yang di awal. Kita udah mau habis ceramah, udah mau habis ngaji. Kita ulang di awal, berdoa supaya dapat kesempatan ketemu sama Rasulullah. Lalu saudara baca di hadapan Rasulullah. Amin, amin, betul, betul. Amin, amin, betul. Berdoa sekali lah. Doanya tuh jangan cuma utang lunas, jodoh datang, bisa punya rumah, bisa punya 1000 kali itu dibolehkan. Dan saya mendorong saudara jangan sampai nggak minta. Dunia harusnya bukan punya orang lain yang tidak bertuhan Allah, punya kita. Minta. Tapi saya ingetin saudara, jangan cuma minta itu. Sekali-kali selipin doa, ya Rasulullah, saya pengen duduk di sampingmu ya Rasulullah. Pengen berselawat lalu sambil memegang tanganmu ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selipin doa yang begitu-gitu tuh. Selipin juga doa, ya Allah, izinkan saya, istri saya, anak-anak saya silaturahim ke hadapan Rasulullah. Dan kami satu demi satu membacakan ayat demi ayat buat Rasulullah. Dan Rasulullah pun membacakannya untuk kami. Selipin lagi, ya Allah, saya pengen mendengar Engkau yang membaca Qur'anmu ya Allah. Oh subhanallah. Pelihara Pak, pelihara itu. Pelihara itu. Bayangkan saudara ada di padang mahsyar. Lalu malaikat menjemput saudara, menyebut nama saudara. Kamu Sudirman, betul. Allah dan Rasulullah mengirim salam untukmu. Mari aku antar kamu ketemu Allah dan Rasulnya. Padahal ada proses hisab lewat, ada proses Shirathul Mustaqim lewat, langsung nyampe ke Allah dan Rasulnya. Lalu Allah bilang kepada kita, aku rindu dengan suaramu, aku rindu dengan suaramu, aku kenal suaramu banget. Setiap pagi dan petang kamu memujiku, aku ingin mendengar suaramu. Lalu kita memuji Allah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Kita puji Allah, kita puji Allah. Rasulullah bilang juga kepada kita, aku ingin mendengar suara salawatmu. Suara itu sering aku dengar setiap hari Jumat. Karena diantarkan langsung oleh Allah, langsung kepadaku, tidak pakai perantara. Coba bersalawat untukku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Momen itu Pak, momen itu harus saudara lebih rindukan ketimbang nanti lulus S1, dapat kerjaan, buka usaha. Itu dunia lah. Boleh ada, boleh enggak. Boleh lulus, boleh enggak. Tapi kalau bisa ketemu Rasul, bisa bermuajahah sama Allah, diizinkan sama Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Apalagi Allah sampai nanya begini, siapa lagi yang kamu mau masukin ke surga? Allah. Siapa lagi yang mau kamu masukin ke surga? Lalu kita bertanya, ke satu, apa pantas saya masukin orang lain ke surga? Dua, apa pantas mereka masuk surga? Allah bilang, bukan masalah pantas gak pantas, surga itu punya aku buka kepada siapa yang kamu ridho. Waduh. Kapan-kapan kita belajar tuh tentang bagaimana berteman dengan orang saleh. Kalau Rasulullah ngasih syafaat masih biasa Pak. Ini orang soleh ngasih syafaat. Perhatikan ya, kapan-kapan kita ngaji ini.
Kalau Rasulullah ngasih syafaat biasa Pak. Ini orang soleh ngasih syafaat karena situ kenal dia. Orang soleh itu cukup dengan mengakui dia ada temannya, selesai semua urusan. Allah, Masya Allah. Berdoa ya Pak, masukin di dalam sholat malam ya. Masukin dalam sholat malam, lalu kemudian usahakan seperti Anda ujian kompre. Pasti Anda siapkan diri dong, nyiapin materi apa segala macam, mempersiapkan hari H. Seperti itulah saudara siapin diri Anda. Dari sekarang udah sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah, yang istiqomah, sudah setiap pagi dan petang zikir, menjelang tidur nanti juga zikir. Baca Quran, diperbaiki bacaan. Nanti ada pertanyaan gini, kenapa nak kamu rajin baca Quran? Kalau jawabannya, saya pengen ikut MTQ, masih biasa. Kamu, saya pengen cepat selesai, biasa. Tapi kalau jawabannya begini, saya menanti saat dimana saya baca di depan Rasulullah. Kenapa kamu memperbaiki bacaan kamu? Saya pengen tidak mengecewakan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan kami ya Allah orang-orang yang pantas menghafal Quran. Orang-orang yang pantas Al-Quran ada di pikiran kami, di dada kami, di hati kami, mengalir di aliran darah kami ya Allah, menyatu dengan tulang dan daging kami. Ya Allah, mudah-mudahan Al-Quran mau masuk ke dalam kami ya Allah, punya badan. Jangan sampai Al-Quran menolak masuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami bersama Quran. Jadikan kami sahabat Quran ya Allah. Sebagaimana sabda dari Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu, karena Al-Quran nanti akan menjadi penolongnya di hari kiamat buat mereka-mereka yang menjadi sahabatnya. Jadikan kami sahabat Quran ya Allah. Yang namanya sahabat, suka duka ada, nggak pernah jauh, nggak pernah ninggalin, selalu dekat, selalu bersamanya. Ya Allah, jadikan saya dan kami semua, juga yang di luar sana, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, semuanya menjadi ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran, ahlullah, alladzina hum ahluka wa khassatuh. Ya Allah ya Rahman Rahim, izinkan kami ya Allah bisa mendapatkan syafaat Quran. Izinkan kami nanti bertemu dengan Rasulullah. Anak-anak kami, istri kami, suami, para ibu bertemu dengan Rasulullah. Lalu kami membaca Quran di hadapan Rasulmu ya Allah. Dan kau izinkan telinga kami walaupun tidak mendengar di dunia, tapi nanti di surgamu bisa mendengar suara dari Nabimu membaca Quran. Dan yang paling puncaknya adalah mendengar suara Engkau ya Allah yang membacakan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau yang bilang lewat Rasulmu, Engkau akan mengangkat derajat satu kaum yang ada Quran di dalamnya, yang hidup bersama Quran, dan Engkau akan menghempaskan yang lain yang tidak hidup dengan Quran. Maka jadikan kami kaum-kaum yang beriman, yang ada Quran di dalamnya. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah kami wasilah buat orang-orang yang lain, sebanyak-banyaknya orang, untuk bisa dekat dengan Quran, bisa ngaji, bisa ngapal, bisa ngerti, bisa ngajarin, bisa kemudian mendakwahi Quran dan bisa mengamalkan Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taitahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya rabbal alamin. Ya Allah, di dalam kehidupan kami sehari-hari, bila kami sering memberi hadiah kepada teman kami, maka kami bisa diingat olehnya. Hadiah apa lagi buat Engkau yang terbaik kecuali Quranmu ya Allah. Hadiah apa juga yang terbaik buat Rasulmu kecuali salawat dan Quran ini juga ya Allah. Maka jadikanlah kami orang-orang yang bisa menghadiahimu dan menghadiahi Rasulmu dengan Quran dan salawat.
Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh soleha, punya anak turunan yang saleh soleha, punya keluarga yang saleh soleha, punya teman yang saleh soleha, punya kaum yang saleh soleha, punya negeri-negeri yang saleh soleha, punya dunia-dunia yang saleh soleha, punya kehidupan-kehidupan yang saleh soleha, minas salihin was salihat, minal mu'minin wal mu'minat, minal muslimin wal muslimat, minal qanitin wal qanitat, minal hafidhin wal hafidhat, minal rahimin wal rahimat, minal marhumin wal marhumat. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat mendekatkan diri dengan Al-Quran, perbaiki bacaan, banyakin baca, luangkan waktu untuk mengenal isinya, mentadabburi maknanya, dan bersiap-siaplah untuk wisuda tahfiz yang sebenarnya, yakni ketika nanti sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.